wartawan yang sudah setia menemani kami dari pagi hingga sampai detik ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui kehadiran kami pada pagi hari ini dengan tuntutan dan beberapa aspirasi dari kami yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa hari terakhir, tepatnya pada tanggal 26 April 2022 terjadi kasus percobaan pembunuhan dan juga kasus kekerasan. Tentunya kasus-kasus seperti ini tidak pantas terjadi di NTT. Kami menilai bahwa di Nusa Tenggara Timur ada kaum penguasa intelektual yang masih saja memelihara oknum-oknum yang dikatakan premanisme, dan juga saya bisa simpulkan bahwa oknum-oknum premanisme ini adalah oknum-oknum yang tidak berpendidikan, oknum-oknum binatang, binatang. Jangan sampai ladang pekerjaan di Nusa Tenggara Timur menjadi satu profesi, yaitu premanisme, digalang oleh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sedihnya bahwa masih ada orang-orang tertentu yang punya dalil khusus yang masih menarikkan kepada oknum-oknum yang kurang berintegritas sehingga mereka menerima pekerjaan itu. Pekerjaan itu sangat kecil, jijik. Kami sangat mengecam, mengutuk hal-hal seperti ini. Bahwasanya kasus yang baru saja dialami oleh kakak Fadil Latuan, seorang wartawan senior Nusa Tenggara Timur, dia dipukuli, dikeroyok oleh oknum-oknum yang tidak dikenal, oknum-oknum binatang, oknum-oknum yang bisa dikatakan tidak berpendidikan. Oknum-oknum ini sampai sekarang belum diketahui di mana keberadaannya. Maka dari itu, kehadiran kami paling utama pada pagi hari ini adalah menuntut kepolisian Nusa Tenggara Timur untuk mengusut tuntas, menangkap para premanisme, terkhusus orang-orang 6 orang itu yang waktu itu mengeroyok kakak Fadil Latuan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ibu kepolisian, teman-teman wartawan, tentunya kita semua tidak ingin bahwa perilaku premanisme, orang-orang yang bekerja sebagai preman berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa yang dikatakan sebagai Nusa tertinggi toleransi di Indonesia. Andre mana? Saya mendengar informasi bahwa kasus ini ditangani oleh Polres Kota Kupang. Tapi sampai detik ini progres dari Polres Kota Kupang belum ada titik temu, yakni para preman itu belum ditangkap. 6 orang yang dimaksud yang mengeroyok kakak Fadil Latuan itu belum sampai detik ini belum dihadirkan di kantor kepolisian Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu kami meminta ketika progres Polres Kota Kupang belum maksimal, maka kami mohon, kami mendukung kepolisian untuk terus mengusut kasus ini, terlebih Polda Nusa Tenggara Timur bisa mengambil alih kasus tersebut. Tentunya kita semua menginginkan bahwa tidak ada kekerasan, kriminalitas, anarkis, hal-hal yang janggal terjadi di Nusa Tenggara Timur, Nusa yang dikatakan tinggi akan toleransi. Kami mendukung penuh para bapak-bapak kepolisian, terutama Polres Kota Kupang yang sedang menangani kasus tersebut. Tetapi sampai detik ini informasi yang kami dapatkan bahwa belum ada titik temu. Entah sudah sampai mana kasus ini. Kami pun menuntut Kapolda Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan rekan-rekan Polda Nusa Tenggara Timur untuk mengambil kasus tersebut, mengusut tuntas, menangkap premanisme yang masih berkeliaran di Nusa Tenggara Timur. Pelaku-pelaku premanisme ini, kalau kita biarkan tumbuh-tumbuh, maka Nusa Tenggara Timur dikatakan sebagai Nusa tinggi toleransi, sudah menjadi Nusa tinggi premanisme. Kami mohon Bapak Ibu Kapolda bersama rekan-rekan kepolisian Nusa Tenggara Timur
segera mengambil tuntas ini, mengusut sedalam-dalam mungkin motif apa yang dilakukan oleh 6 premanisme ini. Orang-orang yang tidak dikenal, bertindak seperti binatang, bertindak seperti orang-orang tidak berpendidikan. Siapa yang mengarahkan mereka atau motif apa sehingga mereka punya niatan membunuh seorang wartawan senior di Nusa Tenggara Timur yaitu Kakak Fabila Tuhan. Tindakan-tindakan seperti ini sudah mengecilkan langkah gerak pers media yang ada di Kota Kupang. Tentunya kita semua tidak ingin bahwa teman-teman pers menghilang dari Nusa Tenggara Timur hanya karena ketakutan dengan perilaku binatang seperti ini. Saya mohon segera bertindak, segera ambil alih kasus ini dari Polres Kota Kupang agar bergerak cepat untuk mencari, menangkap serta mengadili sesuai apa yang mereka lakukan kepada rekan wartawan kakak. Oh ya. Kasus ini menjadi corong utama. Kami menilai bahwa masih banyak premanisme yang ada di Kota Kupang. Dan kami pun bisa menilai progres aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur masih kurang baik karena masih banyak teman-teman premanisme, orang-orang jahat, orang-orang yang berperilaku binatang masih berkeliaran dan tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Semoga kasus ini cepat terselesaikan. Kami mendukung penuh progres dari kerja-kerja kakak-kakak, abang, bapak, ibu sekalian Polda Nusa Tenggara Timur. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman untuk aspirasi. Sambil menunggu teman-teman beraudiens dengan kakak-kakak bapak-bapak yang Polda Nusa Tenggara Timur, saya sambil mengaspirasikan menyuarakan keadilan. Maksud kedatangan kami di depan gerbang Polda Nusa Tenggara Timur. Maksud kedatangan kami ini pun tentunya sudah diketahui media, tentunya sudah diketahui oleh pihak aparat penegak hukum yakni Polda Nusa Tenggara Timur. Karena sebelum kami melakukan aksi ini, kami sudah meminta izin terlebih dahulu. Kami sudah memasukkan surat izin sebentar aku buat. aksi. Poin-poin tuntutan yang kami suarakan atau poin-poin Ini pertanyaan dong Kak Deto. Oleh Polda Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Walaupun secara jelas kita semua tahu bahwa kasus ini masih ditangani oleh Polres Kota Kupang. Tetapi jika progres mereka belum ada titik temu sampai sekarang, kami mohon Polda Nusa Tenggara Timur segera mengambil alih kasus tersebut dan secepat-cepatnya mengusut tuntas yang berkeliaran di Nusa Tenggara Timur ini. Kasus ini menjadi corong utama. Kami melihat bahwa masih banyak kasus yang belum terselesaikan dan mungkin saja kasus yang sama terjadi, tetapi tidak ada orang yang mengetahui sehingga kasus seperti ini tidak pernah diusut. Maka dari ini mungkin saja orang-orang intelektual yang mempergunakan premanisme ini sudah tidak ada titik temu karena mungkin pihak pers mendapatkan berita kebenaran yang mungkin menyangkut kerusakan karir mereka, maka dia mengutus orang-orang ini, premanisme ini, orang yang menganiaya kakak Fabila Tuhan. Ini adalah tindakan percobaan pembunuhan, tindakan kekerasan, tindakan kriminalisme yang kita semua warga Nusa Tenggara Timur tidak menginginkan. Baik, terima kasih juga. Saya sampaikan kembali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Kapolda Nusa Tenggara Timur, teman-teman wartawan pers media.
rekan-rekan bersedia yang sudah dengan setia rendah hati mengkawal, menjaga keamanan, ketertiban aksi kami pada pagi hari ini. Tentunya seperti saya katakan kembali tadi bahwa kami mendukung penuh untuk Bapak Ibu sekalian Kapolda Nusa Tenggara Timur, terlebih polisi Nusa Tenggara Timur untuk mengusut tuntas kasus-kasus kriminalisasi, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus premanisme yang masih tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Baik, jadi saat ini yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah penampakan dari depan Polda Nusa Tenggara Timur, di mana sudah ada perwakilan yang menemui kepolisian, sehingga saat ini masa aksi sedang menunggu informasi dari kepolisian terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depannya mengenai kasus pengeroyokan, terutama kepada wartawan senior yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuntutan kami hari ini Mari kita sama-sama menyaksikan kelanjutan dari aksi kriminal dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk apa yang telah terjadi di Nusa Tenggara Timur. Mengeroyok seorang wartawan di PT Global. Jika kasus ini terus dibiarkan, maka premanisme di Nusa Tenggara Timur akan menjadi lahan pekerjaan. Dia akan tumbuh subur dan kasus ini akan berulang lagi besok dan seterusnya. Maka kami masa aksi meminta kepada teman-teman kepolisian untuk segera memberantas hal-hal bobrok seperti ini. Ini akan mencederai dan merusak toleransi di Nusa Tenggara Timur. Saya berharap bahwa teman-teman masa aksi terus mengawal tuntas sampai kasus ini dapat terselesaikan. Selamat siang kita semua. Secara harapan saya bahwa saya di sini bukan seorang teroris atau premanisme yang ada di luar sana. Saya di sini adalah kaum intelek yang berani menyuarakan hak masyarakat yang ada di luar, yang mana keadilannya minim. Selamat siang kita semua. Bahwa pada hari ini saya berharap bahwa teman-teman sekalian, kakak senior saya untuk tetap semangat dan jangan pernah penat. Itu yang pertama. Saat ini sudah berkumpul beberapa orang yang ada di Kota Kupang
untuk melakukan aksi demo anti premanisme yang ada di Kota Kupang. Oleh sebab itu, terus kita saksikan kelanjutan aksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita Terima kasih ikuti banyak pihak kepolisian yang sangat luar keterangan biasa untuk kemudian mengawal yang soal akan kita dengar bersama. aksi pada siang hari ini tentunya. Dan yang pertama, kita sudah diterima baik oleh Polda Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Humas Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Tentunya beliau menerima tuntutan dari masa aksi. Ada beberapa tuntutan yang kemudian kita sampaikan. Tentunya ini menjadi proses awal kita bersama mengawal kasus tindakan premanisme yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tentunya tuntutan-tuntutan dan apa yang kemudian disampaikan di dalam ruangan Kabid Humas Polda NTT bisa disampaikan oleh Pak Koordinator UNG. Baik, yang pertama ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dan Polresta Kota Kupang yang sudah mau mengawal kami dari awal hingga saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur yang senantiasa sudah menerima kami untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami. Bahwa pada dasarnya sikap premanisme kita semua sebagai baik kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa menolak adanya sikap premanisme yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan Polda NTT juga bersepakat untuk memberantas premanisme yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam poin-poin tuntutan tersebut, bahwa kami mendukung langkah Polda Nusa Tenggara Timur untuk kemudian memberantas praktek-praktek premanisme yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami juga mendesak kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk segera mengungkap aktor intelektual di balik kasus pemukulan dan percobaan pembunuhan terhadap saudara kami wartawan saudara Fadli Lautuan. Kemudian berangkat dari hal tersebut, kami berkomitmen untuk kedepannya bersama Polda Nusa Tenggara Timur bersama-sama untuk memberantas yang namanya premanisme di Nusa Tenggara Timur. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih rekan-rekan kepolisian, para wartawan. Mungkin beberapa tuntutan yang sudah kami sampaikan ke ruang Kabid Humas Polda terkait dengan beberapa tuntutan. Yang pertama soal kita dukung Polda untuk kemudian memberantas para preman yang sedang tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga mendukung Polda untuk kemudian menuntaskan kasus terkait dengan kasus pengeroyokan dan percobaan pembunuhan terhadap saudara kita Feby Latun. Kemudian kita juga mendesak agar Polda Nusa Tenggara Timur segera mencari tahu dan menangkap para tersangka yang diduga telah melakukan pengeroyokan. Kemudian kita juga mendesak Polda untuk kemudian bisa melihat dan meninjau bahwa banyak kejanggalan, rentetan persoalan yang kemudian terjadi terhadap saudara kita Feby Latun, sehingga bisa terjadi ada dugaan, ada perencanaan bahwa ada aktor intelektual di balik kasus pengeroyokan terhadap saudara kita Feby Latun. Kemudian kita juga datang hari ini untuk kemudian ketika laporan kita ke Polresta, laporan saudara Feby Latun ke Polresta, kemudian jika lambat diusut oleh Polres Kupang Kota, maka pihak Polda Nusa Tenggara Timur kita desak untuk kemudian bisa ambil alih kasus ini untuk tujuan kita bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak para kepolisian sudah mengawal
tuntas aksi kami pada siang hari ini. Tentunya terima kasih buat rekan-rekan wartawan yang sangat luar biasa untuk kemudian bersama-sama dengan kami. Minimal ini awal kita. Terima kasih banyak. Salam juang. Selamat siang. Pada dasarnya kita mendukung langkah yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur untuk memberantas namanya premanisme di Nusa Tenggara Timur. Kemudian tuntutan yang kedua, kami melihat persoalan premanisme ini sangat marak terjadi di Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini. Sehingga kami mendesak Polda Nusa Tenggara Timur untuk paling tidak bisa memberantas kasus premanisme. Kemudian kami juga mendesak Polda Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengungkap bahwa kami menduga ada aktor intelektual di balik kasus pemukulan dan percobaan pembunuhan terhadap saudara kami. Saya nanti ditambahkan. Ya, hasil pertemuan dengan Pak Kabid Humas tadi, beliau menerima kami dengan baik dan beliau mendukung pemberantasan aksi-aksi premanisme yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga kami sudah berkomitmen, beliau juga sudah berkomitmen untuk tidak ada lagi premanisme yang tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Saya bisa tambahkan terkait dengan kasus premanisme yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kasus Pak Febi ini menjadi gerbang untuk tindakan-tindakan premanisme yang masih tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Dan sesuai dengan hasil audiens kita di dalam bersama dengan Kabid Humas Polda, bahwa beliau sangat mendukung untuk kemudian kita sama-sama memberantas para preman dan perilaku preman yang kemudian masih tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Kemudian beliau juga sangat antusias untuk bersama kita mengawal tuntas kasus. Tentunya menjadi sangat luar biasa. Pak Kabid Humas Polda juga mendukung aksi kita pada hari ini untuk kemudian bisa sama-sama mengusut tuntas kasus tersebut. Minimal kita juga menyuarakan soal ada banyak kejanggalan pada saat rentetan persoalan. Tentunya rentetan persoalan itu ada indikasi dugaan bahwa ada yang merencanakan, sehingga kita meminta untuk Polda Nusa Tenggara Timur lewat tuntutan kita di Pak Kabid Humas Polda bahwa segera menyelidiki aktor intelektual di balik kasus pengeroyokan dan percobaan pembunuhan tersebut. Begitu. Mungkin selanjutnya Pak Koordinator Lapangan bisa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya menyampaikan tambahan bahwa kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Kordum tadi soal substansi dari gerakan kami pada pagi hari ini, bahwa kemudian kita semua tentu menginginkan agar tindakan premanisme ini kemudian bisa diatas secara baik oleh pihak kepolisian, dan juga harapan terbesar kita semua bahwa kasus yang dialami oleh Kakak Fabi ini menjadi corong untuk kemudian kasus-kasus selanjutnya itu tidak bisa terjadi lagi. Itu kami coba buat komitmen, dan juga di dalam dengan Pak Kabid Humas Polda. Pak Kabid Humas Polda juga membuat komitmen bahwa tidak ada premanisme yang berkeliaran di Nusa Tenggara Timur. Dia juga membuat kecocokan dengan beberapa daerah lain. Dia sampaikan tadi berupa pengalaman, kemudian dia melihat kondisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini masih kondusif. Berbeda dengan beberapa daerah yang dia pernah tugas selama 10 tahun yang lalu. Dia punya komitmen. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur punya komitmen agar memberantas dan juga mengatasi kasus yang dialami oleh Kak Fabi. Begitu saya kembali. Bagaimana harapan? Tentu kita memiliki harapan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa agar kemudian
tindakan premanisme itu tidak terjadi lagi ke depan. Kemudian yang kedua, poin tuntutan yang paling utama itu soal bagaimana kemudian kepolisian untuk menyikapi kasus yang dialami oleh Habib. Tentu ada semacam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Habib harus disikapi secara baik oleh pihak kepolisian Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus kepada Resta Kupang Kota mengenai kasus yang dialami oleh Habib. Itu catatan yang harus kami sampaikan pada gerakan hari ini. Begitu. Terima kasih. Baca chat.